Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sadilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah, kita sekarang sudah di tanggal 29 ya. Tanggal 29 Dzulhijjah. Kalau Arab Saudi kayaknya besok tanggal 1 Muharram ya. Kalau kita di tanggalan merahnya hari apa? Jumat. Berarti Jumat hari libur ya. Di Jumat tanggalan merah 1 Muharram. Dan memang kalau kita lihat Muharram ini punya cerita. Di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini menjadi bulan pertama bagi umat Islam, dan ada sejarah di balik kisah bagaimana Muharram itu menjadi bulan pertama. Ini berawal dari ada yang mengatakan begini. Saya bukan ada yang mengatakan, saya pernah di bandara ya. Saat di bandara ada percakapan tuh dua orang bapak-bapak. Tadinya saya nggak terlalu tertarik dengan percakapan bapak-bapak itu, sebab saya kira ya itu percakapan biasa. Tapi mulai tertarik saat mereka lebih mendalami tentang obrolan agama. Barulah ketahuan ternyata yang satu ini muslim, yang satu non muslim. Ya. Yang satu muslim, yang satu non muslim. Lalu kala itu ada yang bertanya begini. Kita itu kan pokoknya intinya dia kalau hari raya itu berdekatan dan mirip. Ini orang Islam ini dia punya hari rayanya Idul Fitri. Terus setelah puasa ada hari raya Idul Adha. Ada hari raya Tahun Baru. Ini kok dipilih bulan Muharram sebagai awal tahun, bulan pertama, emang sejarahnya gimana? Mungkin bapak-bapak ini pengen cepat dan singkat jawabnya, maka dia jawab dengan singkat. Ya bagi-bagi Pak. Idul Fitri udah di bulan Syawal, Idul Adha udah ada bulannya, ini tahun baru ada bulannya lagi. Saya mau ikut nimbrung, tiba-tiba sudah panggilan ke pesawat. Daripada panjang lagi ya sudahlah. Atau mungkin di sini ada bapak-bapaknya itu. Kalau ada biar ngaji, saya dapat inspirasi dari itu, makanya saya menjelaskan gitu ya. Supaya nanti kita tahu kalau ada yang tanya gitu, kenapa itu tahun barunya orang Islam kok di bulan Muharram sih, kan ada 1 Muharram apa gitu kan. Kalau bisa nih berarti selama tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Ini kan banyak pertanyaan buat sahabat-sahabat kita yang non muslim. Jangan sampai pertanyaan sahabat kita non muslim ini kita yang muslim juga nggak tahu kan? Yang pertama, kenapa Muharram jadi bulan pertama nggak tahu. Kenapa disebut tahunnya tahun Hijriah juga nggak tahu. Ini penting ya. Jadi memang kalau dilihat dan dirunut secara historis, Nabi SAW tidak pernah membuat tahun. Tidak ada tahun dalam bentuk angka, itu tidak ada. Karena Nabi mengikut pada kebiasaan orang-orang Arab terdahulu. Orang Arab itu mereka sudah punya tanggal sudah punya.
mengikut bulan 1 sampai 29. Bulan mereka juga sudah tahu, sudah punya. Tanggal sudah punya, mengikut pada peredaran bulan. Lalu nama-nama bulannya 12 mereka juga sudah ada. Tetapi yang tidak ada tahun. Makanya kalau ditanya saat ini, kapan Nabi Muhammad SAW dilahirkan? Jawaban kita tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Itu tahun gajah. Tahun kok gajah? Ini bukan sio ya, karena kita tidak menganut itu. Dan orang Arab juga tidak percaya dengan itu. Tapi tahun gajah karena memang kebiasaan orang Arab itu pada masa itu menyematkan tahun bukan dengan angka, menyematkan tahun dengan kejadian. Apa kejadian besar tahun itu, ya disebutlah tahun itu sesuai dengan kejadian. Kayak kita sekarang tahun Covid, pas Covid ya, itu ingat. Kadang-kadang tahunnya ya, saya Covid tahun berapa itu lupa, tapi banyak kejadian yang ingatnya pas Covid. Fulan meninggal pas Covid, fulan meninggal pas Covid, fulan meninggal pas Covid. Tahunnya 2019 sampai 20 apa 20, nah gitu kadang-kadang ya, karena kan agak panjang tuh. Nah orang Arab begitu, disebut tahun gajah karena di tahun itu nggak pernahnya Mekah diserang oleh pasukan yang luar biasa besar, dan di antara pasukan itu yang paling mencolok adalah gajah. Sebab gajah ini kalau dulu itu lebih dahsyat daripada rudal balistik. Ya, kalau dulu perang ada rudal balistik nggak terlalu takut mereka. Tapi kalau ada gajah baru takut. Kenapa Pak? Orang dulu nggak takut dengan rudal balistik. Karena belum ada. Jadi mereka nggak takut. Nggak takut karena nggak paham. Tapi kalau udah ada gajah, itu bisa langsung menyerah tanpa syarat. Sebab gajah itu kalau sekarang itu sama dengan kapal induk. Kalau udah datang mengkorak-korandakan semua. Maka orang Arab langsung, orang Mekah khusus, orang Mekah langsung bilang tahun itu tahun gajah. Karena tahun itu tahun gajah, dan itu terjadi 3 bulan ya sebelum Nabi dilahirkan. Ya akhirnya ketika ditanya Nabi itu lahir kapan, tanggalnya udah jelas 12, bulannya juga pas Rabiul Awal, tahunnya gajah. Orang Arab begitu. Lagi banjir, tahun banjir. Lagi kering, tahun kering. Lagi paceklik, tahun paceklik. Sampai dengan Nabi lahir masih begitu. Nabi lahir begitu. Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi pun begitu. Cuma memang bergeser aja. Tidak pada kejadian di Mekah, tapi pada kejadian yang ada pada Nabi. Disematkannya kejadian yang ada pada Nabi buat orang Muslim. Tahun wahyu disebut, tahun dakwah sirriyah, dakwah jahriyah, tahun hijrah ke Habasyah, tahun kesedihan karena Nabi sangat bersedih sebab di tahun itu 2 orang yang dekat dengan beliau meninggal dunia. Tahun hijrah, nah gitu ya, tahun Isra Mi'raj. Sampai Nabi wafat nggak pernah ada angka. Masih tahun Badar, tahun Khandaq, tahun Uhud, tahun Hunain, tahun Fatah gitu. Ketika Nabi wafat dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah di saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menjadi khalifah, nggak terfikir dan tidak pernah ada momen untuk umat Islam berfikir tentang tahun. Sebab di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini namanya pemerintahan hanya fokus pada orang-orang yang pada murtad untuk diperangi, dan nabi-nabi palsu yang mengaku menjadi nabi juga untuk diperangi. Dan Abu Bakar tidak lama, hanya 3 tahun menjadi khalifah. Ketika dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, kondisi Islam sudah mulai stabil, tidak ada lagi yang murtad, tidak ada lagi nabi palsu, maka mulai berpikir pada administrasi. Nah di saat berpikir pada administrasi, baru semuanya ketahuan. Maka ada kejadian namanya Sya'bain. Ketika salah seorang gubernur di masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini punya surat, tanggal ada, bulan ada, tapi tahun enggak. Ya, sudah tidak lagi pakai juga tuh setelah Nabi wafat, sudah tidak pakai lagi tahun kejadian itu apa-apa, nggak pakai mereka. Sebab nabinya sudah wafat. Ya, sehingga mereka hanya punya tanggal dan bulan, tanggal dan bulan. Begitu dilihat bingung, ini mana yang duluan? Karena sama-sama Sya'ban. Perintah dari Umar bin Khattab sama-sama Sya'ban. Cuma ini mana yang duluan, tahunnya mana? Kirimlah surat.
wahai khalifah ini mana yang duluan, sebab tidak ada nih tahunnya. Kirim lagi, yang lain juga begitu. Kita mau surat menyurat dengan Persia, dengan Romawi, ini mereka sudah punya model begini, ada tahun, kita nggak ada. Akhirnya Umar bin Khattab musyawarah dengan para pembesarnya, dengan para syuranya, dengan Ahlul Badr. Diputuskanlah mereka sepakat bahwa kita harus punya tahun. Walaupun Nabi dalam hidup beliau tidak pernah ada isyarat sedikit pun meminta agar umat ini punya tahun, nggak ada. Tetapi kondisi mendesak agar umat ini punya tahun, sehingga diputuskan kita harus. Sudah sepakat tuh mau buat. Tapi masalahnya tahun pertamanya kapan? Kalau tahun pertamanya ya saat ini adalah tahun 1, nah tentu pasti tidak bijak, sebab Islam ini kan bukan disematkan pada Umar bin Khattab, tapi harus pada Nabi Muhammad SAW. Sehingga dicarilah usulan. Ada yang usul tahun 1-nya saat Nabi lahir, jadi enak nulisnya 12 Rabiul Awal tahun 1. Ada yang usul jangan pas Nabi lahir, sebab Nabi lahir kan Islam belum datang. Mulai dari saat Islam datang, berarti tahun 1-nya saat wahyu turun. Jadi tahun 1-nya ya pas wahyu turun. Itu tahun 1 sebelumnya berarti tidak dihitung. Oh enggak, tahun 1-nya saat hijrah saja. Sebab hijrah ini banyak kebaikan yang didapatkan oleh kaum muslimin. Oh enggak, tahun 1-nya saat kita sudah mulai mandiri. Kapan umat Islam mandiri? Saat ditinggal wafat oleh Nabi. Macam-macam. Tapi singkat cerita, yang dipilih adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Memang kalau dilihat sekarang plus minus, sehingga kalau kita mau menghitung tahun sebelum hijrah itu belum ada angka. Coba kalau tahunnya itu pas lahir Nabi, kan enak. 1 tahun 1 sudah tahu kan? Nabi lahir berarti di tahun 1. Terus berjalan gitu. Berarti nanti wafatnya Nabi tahun 63, kan gitu ya. Kalau kita mau ngikut gitu ya. Tapi ini enggak kan hijrah. Padahal hijrahnya Nabi itu, Nabi sudah usia 53 tahun. Nah 53 tahun ke belakang ini bagaimana? Tentu putusan ini diambil bukan ngasal, ijtihad yang mendalam. Dan memang kalau kita lihat hijrah Nabi ini momen yang luar biasa, bukan sembarangan kejadian. Ya. Bayangkan Nabi itu menjadi Nabi, usia beliau kan 63 tahun. Tapi beliau itu menjadi Nabi berapa tahun? Nah, 23 tahun. Kalau Presiden Soeharto jadi Presiden 32. Dan tinggal dibalik ya, 32, 23, 32, 23. 23 tahun. 23 tahun ini ketika beliau menjadi Nabi, lama di Mekah atau di Madinah? Di Makkah. Lama di Mekah. Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun sisanya. Tetapi yang luar biasa, di Mekah yang 13 tahun pengikut itu hanya 100. Gak bisa lebih dari ratus-ratus, minim sekali. Begitu di Madinah yang hanya 10 tahun, di saat Nabi meninggal, hampir 150.000 orang Islam. Jadi yang 13 tahun hanya 100, ratusan. Yang 10 tahun ratusan ribu. Padahal biasanya nih kalau secara teori, namanya pekerjaan kalau waktunya lebih panjang harusnya hasilnya lebih maksimal kan begitu. Tapi ternyata tidak berlaku di hijrah. Belum lagi faktor yang lain. Sekarang kalau ada pertanyaan, Nabi SAW di 2 fase ini, Mekah dan Madinah, lebih banyak musuh di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Jadi perbedaan. Di Madinah. Kenapa di Madinah? Di Mekah musuhnya cuma kafir Quraisy. Di Madinah musuhnya Yahudi, musuhnya munafik, musuhnya pagan, musuhnya kafir Quraisy masih nyerang-nyerang. Secara teori orang itu akan lebih mudah bergerak kalau banyak musuh apa sedikit musuh? Sedikit musuh.
Tapi ternyata di Madinah yang banyak musuh itu justru tadi tuh ratusan ribu begitu. Kalau pendukung lebih banyak di Makkah atau di Madinah? Di Makkah. Lebih banyak di Makkah. Pendukung lebih banyak di Makkah. Di Makkah itu didukung oleh paman beliau Abu Thalib dan istri beliau Khadijah. Dua ini aja cukup, sebab Abu Thalib adalah pimpinan secara politik. Jadi Nabi itu seolah mendapat dukungan politik. Khadijah orang paling kaya, jadi mendapat dukungan secara ekonomi. Orang sekarang ini kalau udah didukung secara politik dan ekonomi, kira-kira jadi apa enggak? Jadi. Ketimbang yang tidak dapat dukungan sama sekali. Dan Nabi SAW ketika datang ke Madinah itu enggak ada dukungan. Orang asing, pendatang. Sehingga mulai dari awal dengan segala kesulitannya, belum lagi musuhnya banyak, Yahudi yang merongrong dari awal, gimana caranya semuanya, luar biasa. Tapi berhasil gitu. Bahkan lebih dahsyat. Itulah mungkin yang membuat pertimbangan besar dari Majelis Syura yang dipimpin oleh Umar bin Khattab. Memang hijrah ini nggak boleh dilupakan oleh umat, sehingga segala kebaikan dan keberkahannya umat ini harus dapat. Tujuannya agar perkembangan dari masa ke masa dengan spirit dan semangat hijrah ini umat termotivasi. Sehingga penting buat kita ini untuk menjadikan tonggak Muharram ini sebagai tonggak perbaikan. Bukan hanya sekedar lewat begitu saja. Oh, udah tahun baru ya. Bukan hanya sedang libur ya. Bukan hanya itu, tapi bagaimana menjadikannya sebagai tonggak perbaikan. Dan hijrahnya Nabi ke Madinah ini juga, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukan hijrah yang sekedar ketika pagi-pagi langsung Nabi dapat perintah dari Jibril, Muhammad pergi. Bukan. Ini proses yang panjang. Bahkan prosesnya itu di luar rencana. Sebab sebelum hijrah ke Madinah sudah ada 3 hijrah yang dilaksanakan, dan 3-tiganya gagal. Padahal 2 itu sudah dirancang dengan sedemikian rupa. Yang 1 juga dirancang tapi darurat. Yang 2 ini dirancang sedemikian rupa dengan pertimbangan yang dalam, tapi gagal juga. Nah, yang ke Madinah ini, hijrah ke Madinah ini kebetulan. Makanya kita akan belajar dari sejarah awal hijrah. Jadi udah ketahuan ya kalau disebut kenapa tahun Islam ini disebutnya dengan Hijriyah, sebab yang menjadi tonggak adalah hijrah. Hijrahnya siapa? Hijrahnya Nabi dan kaum muslimin. Kenapa bulan Muharramnya? Saya yakin belum ada yang bisa jawab. Kalau ditanya kenapa Muharram menjadi bulan pertama, ada yang bisa jawab? Kalau sudah bisa jawab, langsung saya tutup pengajian. Kenapa Muharram bulan satunya? Kenapa? Karena memang orang Arab bulan satunya Muharram. Salah. Karena Nabi hijrah di bulan Muharram. Salah. Nabi bukan bulan Muharram. Nabi hijrah di tanggal 27 Safar. Karena tidak ada yang tahu, kita lanjutkan. Karena Allah SWT sudah ditetapkan 12 bulan itu kan? Sudah ditetapkan 12 bulan, tapi belum ditetapkan bulan pertamanya apa. Ditetapkan bulan pertama Muharram. Ini kisahnya. Jadi Nabi ketika mengawali dengan hijrah itu, dengan 3 kali hijrah sebelum ke Muharram, dengan 3 kali hijrah sebelum ke Yasrib atau ke Madinah. Hijrah pertama dan kedua ke Habasyah gagal. Padahal namanya hijrah ke Habasyah itu sudah dengan strategi yang matang. Dibuat bagaimana caranya. Kala itu kaum muslimin di tahun keempat sudah mulai dapat tekanan yang bertubi-tubi, membuat kaum muslimin praktis tidak bisa bergerak dan tidak bisa bertambah. Sebab yang masuk Islam siksa, masuk Islam siksa, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Tapi gak kuat melihat itu. Ini harus pindah. Kalau gak pindah, habis lama-lama orang Islam di sini. Disuruh pindah, hijrah. Kemana ya Rasul? 3 pilihan yang ada. Persia, Romawi, Habasyah. Yang pertama sebenarnya yang paling mudah adalah Romawi, sebab orang-orang Mekah kala itu sudah biasa jalan ke Romawi. Tapi itu dicoret oleh Nabi. Enggak. Sebab apa? Romawi menyembah berhala. Kalau pindah ke sana, justru yang ditakutkan rusak akidah. Persia dicoret oleh Nabi. Juga tidak, walaupun jalannya masih lebih memungkinkan. Sebab orang-orang Mekah
masihlah sering jalan ke sana, walau tidak sesering Romawi, tapi dicoret sebab Persia menyembah api. Akhirnya dipilih yang Habasyah. Tapi Habasyah ini sangat tidak familiar, sebab ketika jalan menuju ke sana harus naik kapal melalui laut. Dan orang Mekah kala itu paling takut dengan laut, Pak. Seolah laut itu kuburan mereka. Kalau melalui padang pasir, sengeri apapun mereka lewat. Kalau lewat laut, gemeter. Tetapi Nabi melihat ketika ditanya oleh para sahabat, harus ke sana ya Rasul, kenapa harus ke sana? Bukankah di sana medannya begini? Jawaban Nabi SAW, di sana ada raja yang la yadlim ahad, raja yang tidak mendolimi siapapun. Kamu akan dapat keadilannya. Dan di sana mayoritas Nasrani yang memegang agama Nabi Isa, yang notabene-nya masih banyak sangkutannya. Dia masih mengakui Allah, dia masih mengakui Nabi, dia masih punya syariat dan lain sebagainya. Tinggal kamu datang ke sana berdakwah. Akhirnya berantem. Dua kelompok dengan jarak tahun sekitar 2 tahun satu dengan yang lain. Di sana bukan tidak diterima, Pak, diterima bahkan oleh raja. Raja Najasyi menerima dengan tangan terbuka, disupport, didukung, dilindungi, tapi nggak berhasil, nggak bertambah kaum muslimin yang ada di sana. Hijrah yang ketiga tahun ke-10 kenabian, ketika Nabi ditinggal wafat oleh paman dan istrinya. Itu tahun disebut tahun kesedihan, sebab 2 penopang dakwah Nabi itu meninggal. 2 penopang dakwah Nabi meninggal di tahun yang sama, jarak hanya 3 bulan. Kala itu di saat paman Nabi meninggal, Abu Thalib, lalu Khadijah radhiyallahu anha meninggal, orang kafir Quraisy merasa, inilah kesempatan kita untuk menghabisi Muhammad. Kemarin kita masih mikir sebab masih ada 2 orang ini. Sekarang udah nggak ada, tinggal bagaimana caranya habis-habisan. Betul, langsung didatangi rumah Nabi, diambil, diusir, dibuang, di ultimatum, balik sembelih. Dan pendukungnya nggak ada yang berani untuk bisa menghadang, sebab baru saja mereka selesai dari embargo yang membuat mereka semua jadi lemah, termasuk Hamzah, termasuk Umar bin Khattab, sehingga Nabi harus keluar sendirian, hanya ditemani dengan pembantu beliau Zaid ibn Harithah. Berangkat bingung, ya Allah, balik gak mungkin. Tapi kalau pergi kemana? Pikir dalam kondisi darurat itu, ya sudahlah, kalau gitu perginya ke Taif. Kenapa milih Taif? Sebab di Taif masih ada sanak famili beliau, masih ada paman dan bibi dari jalur ibu. Orang Arab tuh kalau udah ada saudara, kuat tuh. Maka berangkat ke sana, jalan kaki. Tapi ternyata itu tidak berjalan mulus, sebab dimata-matai oleh orang kafir Quraisy, lalu disusul oleh orang kafir Quraisy ini dengan kuda cepat mereka, berhasil sampai Taif duluan, memprovokasi orang yang ada di sana. Sehingga begitu Nabi datang, yang tadinya bayangannya akan disambut, akan diterima, akan disupport, akan begitu dekat gerbang, yang diterima justru lemparan batu. Bukan sambutan, tapi perlakuan yang membuat beliau itu dari ujung kepala sampai ujung kaki berdarah. Tidak memungkinkan, akhirnya beliau pergi bingung mau kemana. Ada jalan Allah di situ, kabilah yang memberikan suaka sehingga Nabi bisa balik lagi. Tapi ini hanya sementara. Dan Nabi tahu ini tidak akan berjalan lama, di waktu yang sangat singkat. Kalau nanti kabilah yang memberikan perlindungan itu nyabut perlindungannya, maka Nabi pun akan mengalami hal yang sama dan kaum muslimin juga akan diusir. Kalau diusir belum punya tempat, bagaimana? Agama ini akan habis, hilang. Singkat cerita, Nabi akhirnya mengambil jalan. Setiap tahun ada musim haji. Yang musim haji itu semua suku dari penjuru Arab datang ke Mekah. Mereka akan melaksanakan haji. Tentu hajinya bukan dengan cara Islam ya, sebab mereka belum diajarkan haji oleh Nabi, dan Islam belum diwajibkan haji di tahun itu. Sehingga hajinya masih ngikut budaya nenek moyang. Sebab haji ini sudah ada syariatnya sejak zaman Nabi Ibrahim. Tapi makin kesini diselewengkan. Tapi intinya masih ada haji, masih ada Mina. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Nabi. Banyak kafilah utusan untuk haji itu datang ke Mekah, datang ke Mina. Nabi datangi satu-satu. Dari tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13, 5 hari haji ini Nabi datangi satu-satu. Tentu di siang hari. Tetapi setiap Nabi datang dan Nabi sampaikan dakwah,
berharap agar orang yang datang dari jauh ini tanahnya nanti bisa menjadi tempat hijrah. Semuanya gagal. Sebab apa? Bukan orang yang nggak percaya. Yang mau diomongin bukan nggak percaya, tapi di kanan dan kiri Nabi ini yang bikin masalah. Di kanan Nabi ada pamannya Abu Lahab, di kiri ada pembesar Quraisy Abu Jahal. Begitu Nabi selesai menyampaikan tentang dakwah, mereka berdua diam. Tapi begitu selesai, baru pamannya bilang, mohon maaf Bapak Ibu, ini ponakan saya, dia gila. Di sebelahnya lagi Abu Jahal, saya lurahnya Pak, nih dia warga saya, dia gila. Kira-kira diterima atau tidak? Kalau mau membayangkan begini gampangnya, kita lagi jalan di rest area, ada orang nawarin nasi ya, lalu nasi itu mungkin ditawarkan segala macam, selesai gitu tiba-tiba di sebelahnya dia bilang, mohon maaf Bapak, ini ponakan saya, dia gila, lari dari RSJ. Terus di sebelahnya, saya RT sini Pak, dia warga saya, ini surat keterangannya, dia gila. Kira-kira nasinya kita beli apa? Mustahil. Kita pasti akan langsung percaya dengan pamannya dan RT. Dan itu yang terjadi kepada Nabi. Nggak ada satupun. Di tahun ke-11 dari kenabian itu nggak ada satupun yang percaya. Sampai akhirnya ketika tanggal 13 itu udah hari terakhir, orang udah pada pulang semuanya. Seolah Abu Jahal dan Abu Lahab di sebelah Nabi kala itu, ketika matahari mulai terbenam dan orang sudah pada pulang semua, senyum dengan hina. Nggak akan berhasil Muhammad, nggak ada. Nah, pergi. Memang Nabi ditinggal, nggak disertai lagi, tapi nggak ada orang lagi udah di situ. Di Mina udah habis. Sudah mulai gelap. Kala itu Nabi hanya ditemani oleh Abu Bakar. Abu Bakar kala itu minta kepada Nabi, kayaknya udah nggak ada kesempatan lagi. Gimana kalau kita pulang aja? Kata Nabi, sebentar. Wajarlah ya, mungkin Nabi ingin istirahat dulu, menenangkan diri sebab memang kondisinya berat. Tapi berpikir nggak ada kesempatan lagi kecuali haji. Mau ngomong ke siapa? Kabilah yang ada di seputaran. Kalau ngandelin yang ada di seputaran Mekah, mereka semua sudah terprovokasi oleh orang Quraisy. Tapi kalau mengandalkan yang datang dari jauh ini, ya hanya haji. Berarti tahun ini hilang kesempatan. Setahun lagi, alam-alam. Tapi menurut ya sudah. Akhirnya ketika malam sudah mulai gelap, Nabi pulang. Di jalan pulang itu, tiba-tiba terdengar suara di daerah di Aqobah namanya, di Bukit Aqobah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah haji itu, biasanya ada 10, 11, 12, 13 itu kan di Mina untuk lontar jumroh. Jumroh yang dilontar kalau tanggal 10 hanya satu, Aqobah. Nah ini Aqobah. Kalau 11, 12, 13-nya bagi yang hafal itu ada Ula, Buslo, Aqobah. Aqobah paling ujung yang dekat dengan Mekah. Kenapa disebut Aqobah? Karena dulu di situ ada bukit. Bukitnya Bukit Aqobah. Yang kalau sekarang jadi datar. Untuk memudahkan perjalanan jamaah haji. Dulu ada gundukan bukit. Enggak tinggi-tinggi banget, tapi disebutlah dia bukit. Lewat jalan situ karena mau jalan menuju ke Mekah. Lepas dari sedikit Bukit Aqobah itu ada tumpukan batu. Gelap malam, tidak ada pencahayaan, walaupun purnama, tapi tidaklah terang sekali. Sampai akhirnya Nabi ketika lewat di tumpukan batu itu mendengar ada suara cakap-cakap di balik batu. Alhamdulillah ini yang dengerin Nabi. Kalau kita yang dengerin tempat gelap, yang udah jelas dalam otak kita nggak ada orang, tiba-tiba ada suara-suara cakap-cakap, apalagi manggil, yakin bukannya didatangi malah. Karena yang ada di sini adalah orang yang menjadi suri tauladan kita. Jadi intinya Nabi lewat situ berhenti, dipegang tangan Abu Bakar. Sudah. Abu Bakar pun dengar suara itu. Karena suara itu bukan suara lirih, suara diskusi hangat, agak sedikit kadang meninggi, debat. Oleh Nabi langsung diajak Abu Bakar, Yus, kita mendekat ke sumber suara, mendekat ke sumber suara. Begitu mendekat ke sumber suara, baru Nabi SAW mendengar, tersimpan informasi. Informasinya apa? Informasinya yang hadir di situ itu adalah mereka-mereka yang datang dari satu tempat. Yang di tempat mereka itu dari tahun ke tahun isinya perang terus. Nama tempat itu Yasrib. Ya nanti kelak kemudian hari menjadi Madinah.
Ini ternyata kumpul dan mereka rahasia, sebab kalau ketahuan sama sukunya mereka akan dibunuh, sebab dianggap pengkhianat. Karena ini pemuda-pemuda yang ada di sini ini adalah orang-orang yang datang dari suku-suku berbeda yang tiap tahun bertikai, datang dari Aus, Khazraj dan sebagainya. Mereka kumpul di situ, sepakat rahasia, nggak boleh ada yang tahu. Begitu datang mereka baru berdiskusi gimana caranya supaya kampung kita ini damai, nggak perang terus. Apa sih yang dicari dari perang ini, apa segala macam. Gitu. Lagi hangat-hangatnya diskusi, tiba-tiba ada seseorang yang nggak mereka kenal masuk. Kira-kira kaget atau enggak? Kaget. Kira-kira diterima atau ditolak? Ditolak. Nabi masuk, boleh saya ikut? Ya mungkin begitu bahasanya. Hah? Yang ada malah mungkin diancam atau dia. Tapi Nabi masuk, boleh saya ikut? Nggak. Pagi itu mereka antara takut, kaget, apa segala macam. Suuzon di jalan mata-mata. Pokoknya semua nolak, berusaha untuk segera mengusir Nabi. Tapi Nabi tidak serta-merta langsung pergi bulan begitu kan. Nabi mengatakan baik-baik, saya akan pergi. Tapi jawab dulu satu pertanyaan. Satu pertanyaan ini dijawab, saya pergi. Baik, kata anak muda, rata-rata anak muda. Makanya ini nanti yang akan menjadi kaum Ansor. Di antara perbedaan kaum Ansor dan Muhajirin kepada Nabi itu adalah dari usia. Ansor yang asli Madinah itu jarang yang tua. Sebab tadi kisah ini sebelum Nabi datang perang terus tiap hari. Jadi yang tua-tua itu namanya ikut perang udah tua, banyak matinya, banyak terbunuh. Kalau yang muda masih mungkin 60 tahun ikut perang, 70 tahun ikut perang ya. Baru ngayun pedang 3-4 kali teler tebas meninggal. Makanya kalau lagi kumpul antara sahabat Ansor dan Muhajirin di masa itu paling gampang ngeliatnya. Kalau yang sudah rada memutih rambut itu Muhajirin. Kalau yang masih segur-segur Ansor. Maka kadang-kadang saya untuk memperhalus sapaan tidak boleh bersandar tembok kecuali Muhajirin ya. Yang Ansor tolong bahasa lugasnya yang tua-tua. Ansor yang muda. Ini anak muda ini tadi. Jadi ketika Nabi SAW, boleh nggak saya gabung? Langsung jawab, nggak boleh. Oke. Saya akan pergi, tapi jawab dulu satu pertanyaan. Adakah di antara kalian yang bertetangga dengan Yahudi? Adakah di antara kalian di Yasrib yang bertetangga dengan Yahudi? Jangan dijawab dulu supaya tetap satu pertanyaan. Katakan. Dan pernahkah kalian yang bertetangga dengan Yahudi itu mendengar bahwa inilah saatnya diutus Nabi akhir zaman? Kalau yang nggak bertetangga dengan Yahudi tetap cemburu aja. Ini nggak penting banget pertanyaan, pergi. Tapi yang bertetangga dengan Yahudi, sebentar, saya bertetangga dengan Yahudi dan saya mendengar apa yang kamu sebutkan. Sebentar. Kan mulai nih pecah kan antara mereka, ada yang bertetangga, ada yang nggak bertetangga. Langsung Nabi menyampaikan, nah, kalau ada, ini saya kata Nabi ya, saya nggak minta dijawab lagi, saya akan pulang nih. Cuman saya hanya menyampaikan begini. Kalau ada di antara kalian bertetangga Yahudi dan mendengar bahwa Nabi akhir zaman itu akan diutus, Nabi akhir zaman itu adalah aku. Dan aku yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Oke, kali itu saya pulang. Kira-kira gimana? Masalah. Anak muda-muda itu kira-kira. Sabar dulu. Saya mau bertetangga itu sama Yahudi, mereka intens ngomongin Nabi akhir zaman yang akan menjadi sumber kedamaian. Ini kalau benar. Yang nggak bertetangga pastinya kan, nggak peduli itu urusan kita intern. Iya, tapi kita dari tadi diskusi nggak ketemu jalan keluar. Siapa tahu dia Nabi dengerin. Gimana kita lanjutkan bulan depan. Ya. Insya Allah ya, biar tidak lupa sampai bulan depan, sampai detik-detik Nabi berangkat hijrah. Karena mudah-mudahan bulan depan masih aura-aura Muharram. Karena hijrahnya Nabi juga dari bulan Dzulhijjah, yaitu kita ceritanya di Dzulhijjah tuh. Habis Dzulhijjah apa bulan Dzulhijjah? Muharram. Habis Muharram Sabar. Kita akan cerita Dzulhijjah, Muharram, Sabar.
di bulan berikutnya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Subhanallah.